Perkara hukum yang melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi kembali memanas setelah muncul dugaan baru soal penyebaran rekaman CCTV dari rumah Inara. Video yang semula digunakan Wardatina Mawa sebagai alat bukti dugaan perzinahan justru berubah menjadi persoalan hukum lain karena dinilai diakses dan disebarkan tanpa izin. Situasi ini mendorong Inara melapor ke Bareskrim Polri atas dugaan akses ilegal dan penyebaran data pribadi, menandai babak baru konflik yang sebelumnya berfokus pada urusan rumah tangga dan laporan perzinahan. Kuasa hukum Inara, Dedi DJ, menyebut perkara ini tidak lagi bersifat personal karena ada indikasi keterlibatan lebih dari satu pihak. Penyidik kini menelusuri alur awal rekaman CCTV hingga bisa menyebar luas ke publik. Sorotan mengarah pada sosok berinisial A yang disebut sebagai sopir pribadi Inara sejak masa pernikahannya dengan Virgon. Sosok ini diduga mengambil rekaman CCTV tanpa kewenangan dengan cara merekam ulang perangkat keamanan rumah. Perbedaan durasi video yang diperlihatkan penyidik dan yang beredar di publik turut menimbulkan tanda tanya besar. Kasus ini masih bergulir dengan jeratan Undang-Undang ITE dan menunggu pembuktian di ranah hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nuh, aku tanya beneran ya. Kamu katanya kan sudah menikah sama Yaya, ya kan? Mana fotonya? Foto pernikahanmu tuh lo mana? Sampai detik ini lo Nul, kamu ndak menyepil-nyepil Nul. Mek, omongan toiku ya apa sih Nul? Tanya kan istri muda yang lebih tuamu itu kan bilang kalau katanya dihadiri keluargamu. Tapi kan katamu ndak. Lagi kan ndak, kamu kan ndak kompak kan, kita kan tanya tenan Nul. Nih. Kalau tanggalnya piro ki sementing. Udah gini aja Nul, ben podo enake ya. Kamu ndak usah keluar-keluar lagi. Ngono. Beda sehat iki netizene. Oleh pokoknya agar kelihatan wajahmu dia FYP ya Nul dengan kabar yang terbaru. Kabeh sing darah tinggi dan jedek. Ayo, siapa yang lagi nungguin berita Inara terbaru? Kalian udah dapat info terbaru belum? Kalau udah dapat info terbaru, DM aku kasih tahu, bisik-bisik kita lah kan. Aku nih jadi nggak ngonten loh gara-gara aku nggak dapat info terbaru tentang Inara. Karena kan aku lagi bahasnya Inara, aku nggak mau bahas-bahas yang lain. Walaupun ada Aura Kasih, ada betul si itu tuh yang karamel itu. Aku nggak mau bahas yang lain, aku cuma maunya bahasnya Inara aja karena seru gitu loh. Suami Mbak Mawa dulu Mbak itu, dia suami Mbak Mawa us nikahin siri kamu karena kamu mau. Ya, aku dulu pernah punya temen ya, sebagai laki-laki dia bilang katanya yang penting itu minta maaf daripada minta izin. Ya, tapi minta maaf minta izin itu ya kalau dia pulang malam nongkrong sama temen, nggak terus kawinin perempuan lain padahal sudah tahu sikap istrinya itu nggak mau dimadu. Kalau kayak gini ya apa-apa pakai alasan agama, wajar kan? Kamu tingkat pernikahan di Indonesia dan tingkat perceraian di Indonesia itu semakin rendah dan semakin tinggi. Nggak ada lagi yang bisa percaya. Buya Yahya ikut andil dalam perdamaian dua orang ini. Tahu kan siapa dua orang ini? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ya mungkin ini hanya di kepala aku aja, yang mudah-mudahan nggak ada yang sama dengan pikiran aku. Ini kok sedikit-sedikit itu bilang Buya gini, Buya gini. Ya meskipun ini tuh ya pertemuannya kan secara private, jadi cuma beberapa orang aja. Cuma yang menjadi ganjalan di pikiran aku itu, ini kok jadi kesangkut-sangkut, jadi diseret-seret. Jadi kan namanya Buya kan jadi jelek. Apakah mereka ini kayak cuci tangan? Jadi istilahnya nggak mau disalahkan, jadi ya dia nyeret nama orang lain. Nah, yang keseret nama Buya, gitu nggak sih? Aku mikirnya sih gitu, pikiran jelek ya. Maaf ya kalau pikiranku jelek. Cuma nggak tahu ini karena apa ya? Buya itu kan orang baik ya. Tahulah semuanya Buya itu siapa, tokoh agama yang terkenal dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini keseret, nah namanya ini jadi jelek. Iya nggak sih? Ya mudah-mudahan pikiran aku aja yang jelek, nggak bener gitu. Ya semoga aja. Buya Yahya membela Inara karena Inara dan insan yang datang ke Buya, siapapun yang datang ke Buya dia yang dibela. Ntar dulu, karena gue yakin meskipun dia datang bukan ke Buya atau ke siapapun, ustadz-ustadz atau alim ulama lainnya, pasti secara Islam kalau memang pernikahannya itu sudah sah, maka dia akan berkata itu sah.
dan silahkan untuk dijalankan. Justru gue nangkepnya dia menggunakan nama besar Buya itu untuk memvalidasi hubungan mereka berdua, seakan-akan sudah dapat restu dari Buya. Padahal kan kembalikan lagi, karena setiap pembahasan tentang poligami yang dibawakan oleh Buya itu kembali lagi kita harus tetap tabayun, melihat lagi permasalahannya. Buat IM sama IF udah nggak usah cari validasi sama siapapun, karena ini keputusan lo berdua. Tinggal lo berdua minta maaf, mau kelar kan, begitu kali. Jadi sebelum yang namanya ada klarifikasi resmi dari Buya, jangan suujon dulu, oke? Teman-teman sekalian, Islam itu datang dengan konsep keadilan dan anti dengan kezaliman, sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menjadikan kezaliman itu haram atas kita semua. Maka janganlah kita berbuat zalim, termasuk dalam hal pernikahan. Sedang ramai dibahas perihal pernikahan ini. Sebenarnya Islam sudah datang dengan sebuah konsep yang sempurna, konsep yang kalau kita jalankan maka kehidupan pernikahan kita itu akan selamat dunia dan akhirat. Kata Rasulullah SAW, untuk urusan pernikahan maka umumkanlah. Kalau tidak diumumkan maka ini akan menjadi fitnah. Mengapa pernikahan itu kemudian harus diumumkan? Bagaimanapun itu pernikahan harus diumumkan sehingga orang-orang jadi tahu bahwa si A dan si B telah menikah, sehingga tidak terjadi fitnah. Kalau kita tidak menjalankan apa yang Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kita, maka efeknya adalah bahwa kemudaratan untuk kita juga kemudaratan untuk istri kita, kemudaratan untuk keluarga kita, kemudaratan untuk yang lainnya. Dari satu ajaran yang kelihatannya sangat pendek, tapi kita kemudian jadi tahu bahwa Islam itu mengajarkan sebuah konsep kehidupan yang nyaman untuk semuanya, nyaman untuk yang laki-laki, nyaman untuk yang perempuan. Maka kalau kita kemudian hidup dengan syariat ini, hidup dengan Islam ini, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Hanya saja kadang oknum-oknum tertentu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian yang membranding dirinya orang yang agamis, malah kadang melakukan blunder yang sangat fatal sehingga menjadi fitnah di tengah masyarakat. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Inara Rusli mencabut laporannya kepada Insanul Fahmi karena dia mendapat ilham dari Buya, nggak tahu Buya yang mana, nggak tahu Buya yang siapa. Kalau misalnya sudah menikah siri itu sah dan halal, jadi tidak perlu mendengarkan opini publik. Jadi dia mencabut laporannya karena waktu itu dia lapor kan merasa dibohongi nih, bilangnya sudah duda tapi kan belum duda, masih ada istri pertama. Sekarang itu cuma alasan. Waktu itu kan dia menyelamatkan karirnya. Kalau sekarang mah mumpung ada alasan dari Buya ini dijadikan sudut pandang sama Inara sama Insanul Fahmi. Oh oke, fine, nggak apa-apa ini. Dimana-mana jeng ya, kamu ini kayaknya kenapa sih Inara? Kan lu berpendidikan, kan lu pernah disakitin. Kok bisa? Kenapa? Balas dendam, merasa bisa, powerful. Terus Insanul, kamu kalau bilang ini ibadah, matamu dari aku ya. Gak ada yang namanya ibadah menyakiti hati orang lain, apa yang menyakiti istri sah. Gak ada. Udah Mawar, kamu tetap cerai aja, tetap buang, biar Inara itu sah menjadi istri pertama. Wes, PN ambilen aja. Aku ini ya pernah nakal, gengs ya, Mbak Inara ya, pernah double, tapi konsepku ndak begitu. Tidak menjual agama, tidak mengatasnamakan agama karena nafsu kita sendiri. Nakal ya nakal aja, pendosa ya pendosa aja, tanpa embel-embel inilah itulah, ya kan? Kayaknya kamu perlu sholat lebih banyak lagi deh ya. Minta petunjuk itu yang bener ya. Karena antara Tuhan dan hantu itu beda tipis bisikannya. Tuhan dibalik hantu, beda tipis. Memang harus benar-benar kita itu beriman yang luar biasa, mendengarkan suara Tuhan yang benar Tuhan,
itu memang harus orang yang benar-benar istilahnya hatinya tuh tulus. Kayaknya kamu nggak tulus deh ya. Kamu ada kepahitan di masa lalu, Inara. Kalau aku jadi kamu ya, aku nggak langsung ngambil keputusan itu, entah itu dari Buya atau siapapun. Aku tetap harus mendengarkan suara Tuhan dulu, jawaban Tuhan dulu yang mana, kasih ono aku petunjuk, ya kan? Jangan ditelan mentah-mentah, gitu loh. Jodoh di tangan pelakor apa jodoh di tangan Tuhan sih kayak gini nih? Bingung aku.